warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiko, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas D angkatan 19. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika, yaitu berbicara di depan umum dengan tema prospek pendidikan di era digital. Baik teman-teman, kita masuk pada tema kita, yaitu prospek pendidikan di era digital. Kira-kira kenapa sih ngambil tema prospek pendidikan di era digital? Kalian tahu nggak apa artinya pendidikan? Pendidikan itu merupakan proses mengubah sikap kita yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Dan di sana kita menemukan jati diri kita. Banyak sekali pengalaman yang kita dapat, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa. Tujuan pendidikan itu mengembangkan potensi kita. Kita menjadi seorang kreatif, kita banyak pengalaman yang kita belum temukan, akhirnya kita temukan di sana. Nah, itu tujuan pendidikan. Apalagi dalam zaman sekarang ini yang dikatakan zaman reformasi, modernisasi, pendidikan itu serba digital. Apalagi siswa saja itu pelajaran itu menggunakan digital. Apalagi kemarin yang masanya pandemi, itu kan pendidikan masih menggunakan jarak jauh, tidak efisien, tidak efektif. Nah, jalan keluar satu-satunya ya kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Seperti halnya kita menggunakan via WA. Bukan hanya mahasiswa, siswa pun sudah menggunakan digital. Tapi penggunaan digital kita harus menggunakan dengan sisi positifnya. Ada sih dampak negatif dari digital? Ya banyak sekali. Apabila kita menggunakan tidak benar digital tersebut, maka itu sangat mempengaruhi terhadap kita. Nah, kita menggunakan digital sebaiknya dengan yang positif saja. Dengan berkembangnya digital, teknologi yang lebih berkembang pada zaman sekarang ini, akan lebih mudah kita sebagai mahasiswa ataupun siswa lainnya untuk mengetahui wawasan dan pengalaman yang lebih dalam melalui internet tersebut. Namun kita jangan berpikiran negatif terhadap hal tersebut. Kalau kita menggunakan dengan tidak baik, maka yang kita dapatkan itu juga tidak baik. Nah, ada sisi negatif dan positifnya yang sudah saya sebutkan tadi di depan. Jadi kita jangan menyalahgunakan sebuah teknologi. Kita memanfaatkan sebuah teknologi. Saran saya, kita sebagai mahasiswa ataupun kita sebagai siswa, kita harus tetap menggunakan teknologi. Kita harus menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Kita jangan menyalahgunakan hal tersebut, karena penggunaan teknologi dan digital itu ada sisi negatif dan positifnya. Tidak hanya ada sisi positifnya saja. Kita harus menggunakan dengan benar-benar dan baik. Karena begini teman-teman, karakter yang akan efektif itu ketika berinteraksi langsung dengan dunia pendidikan yang sudah disipkan. Baik, pesan saya yang terakhir, kita sebagai mahasiswa penerus bangsa harus tetap berkembang dengan adanya teknologi dan informasi. Kita tidak boleh ketinggalan hal seperti itu, karena pada zaman sekarang ini sudah zamannya global. Jadi kita tetap semangat untuk kuliah dan tetap meneruskan ilmu-ilmu kita dan mengembangkan ilmu-ilmu kita, dan jangan lupa tetap bersyukur dan membahagiakan orang tua kalian masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe videonya